warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita pada malam hari ini bisa lagi mengikuti acara pada malam hari ini yang insya Allah Allah berkahi. Kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa cahaya Islam dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan atau zaman kebodohan, hingga zaman sekarang yang alhamdulillah penuh dengan cahaya Islam. Baik, sebelumnya izinkan Ana untuk memperkenalkan diri ya. Nama Ana Gunawan Effendi, yang insya Allah akan menjadi MC ya, atau pembawa acara hingga akhir acara insya Allah. Kemudian sebelumnya juga bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua? Nggak ada. Alhamdulillah ya kalau sehat semua ya. Kemudian bagaimana jaringannya? Apakah ada yang buruk sinyalnya, yang patah-patah misalnya? Karena itu akan menyebabkan kurangnya kurang efektif ya dalam mendengarkan materi nantinya. Aman insya Allah. Kemudian sebelumnya Ana izinkan Ana untuk menyebutkan acara-acara pada malam hari ini ya. Yang pertama itu ada pembukaan ya teman-teman. Pembukaan plus sekalian perkenalan. Benar dong. Perkenalan dari kajian hari ini. Gedenya salah. Kemudian perkenalan dari eh, pada pemateri Belum. pada malam hari ini. Kemudian acara inti materi yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab nih ntar. Tanya jawab. Kemudian selanjutnya ada sesi giveaway. Insya Allah ada uh, giveaway. Kemudian selanjutnya yaitu penutupan. Dan yang terakhir itu ada informasi terkait kajian selanjutnya. Nah, baik. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu perkenalan lagi kegiatan acara Empower Yourself dalam rangka KKN ya. Alhamdulillah ya kita semua masih dapat berkumpul di kajian Empower ini pada malam hari ini. Sedikit informasi ya untuk yang belum mengetahui tentang kegiatan ini, bagi teman-teman ya yang belum tahu, itu kajian ini adalah kegiatan kajian yang sedang diselenggarakan oleh mahasiswi Podia Institute yang sedang menjalankan kuliah kerja nyatanya secara online. Semoga kegiatan kajian ini dapat berjalan dengan lancar dari dimulainya acara sampai akhir nanti, insya Allah. Oh, suaranya agak kecil, Afwan. Waduh, ini bentar ya. Bismillah. Afwan, Afwan. Kemudian selanjutnya ya, yaitu perkenalan tema kajian. Ini seperti yang sudah ada di flyer undangan. Untuk temanya yaitu Marriage is not scary. Ya. Kemudian lanjut ke perkenalan pemateri. Perkenalan pemateri. Bentar. Baik, insya Allah pada malam hari ini
kajian akan diisi oleh Ustadz Fadli Abdullah Hafizahullah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Insya Allah. Beliau ini salah satu mahasiswa aktif ya di Universitas Islam Madinah UIM di Fakultas Akidah dan Dakwah. Dan beliau juga ini aktif dalam menyampaikan dakwahnya di media sosial dan sering juga sharing tentang podcast-podcast yang bermanfaat. Mungkin itu saja ya. Kemudian acara selanjutnya itu sebentar. Nah, selanjutnya langsung saja ke acara inti ya. Kita pada malam hari ini yaitu pemaparan materi mengenai tema Marriage is Not Scary oleh Ustadz Nur Fadli Abdullah. Kepada Ustadz Nur Fadli Abdullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Baik, Ustadz. baik, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan. Sebelumnya suara Ana terdengar dengan jelas. Bisa minta tolong untuk konfirmasinya, teman-teman yang hadir. Jelas Jelas, Ustaz. Alhamdulillah Ustadz. Jelas Insya ya? Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi warahmatullahi rabbil alamin. wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Teman-teman yang Allah muliakan, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua begitu banyak limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama berkumpul ya dalam rangka mengamalkan salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Maka kita berharap dengan adanya majelis seperti ini, meskipun kita dalam keadaan online ya, dalam keadaan virtual, namun semoga hal ini juga bisa dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu yang kita habiskan ya setiap detik dan menitnya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat ini sedang sama-sama mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian para sahabatnya dan para ulama menyikapi terkait dengan masalah tema pada malam hari ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga salat dan salam ini bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, hadirin yang Allah muliakan, sebelumnya Anda ingin mengucapkan jazakumullahu khairan untuk penyelenggara webinar malam hari ini. Kemudian Anda juga mengucapkan jazakumullahu khairan untuk teman-teman yang hadir, para peserta di room Zoom malam hari ini karena sudah meluangkan waktunya. Ya, karena mungkin ada sebagian teman-teman itu habis dari kerja atau sedang melaksanakan kegiatan yang lainnya, namun setelah itu bisa menyempatkan dirinya untuk hadir pada malam hari ini. Anu ucapkan jazakumullahu khairan. Baik, sebelumnya Ana mau coba interaksi dulu sama peserta yang hadir. Kira-kira yang hadir malam hari ini tuh ada yang sudah menikah atau ada juga yang belum menikah. Coba bisa tuliskan di kolom chat.
Karena tema malam hari ini itu sebenarnya nggak mesti harus disampaikan untuk teman-teman yang sudah menikah, tapi mungkin ada juga yang sudah menikah. Oh ternyata sudah ada yang menikah, tapi mayoritas belum menikah. Tapi bahas insya Allah. Malah justru itu yang jauh lebih baik ya buat teman-teman yang mungkin belum menikah. Ini adalah langkah awal ya buat teman-teman menyiapkan bekal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik teman-teman yang Allah muliakan. eh, Malam hari ini, sebagaimana yang diminta oleh penyelenggara terkait dengan masalah tema yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan masalah problematika atau permasalahan yang muncul ya beberapa waktu lalu, yaitu munculnya stigma atau munculnya sebuah eh, ungkapan bahwasannya pernikahan itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan. Ya, teman-teman yang Allah muliakan. Sebagaimana yang mungkin eh, pernah didengar, ya, baik itu di media sosial dan seterusnya, ada sebuah istilah marriage is scary. Ya, pernikahan itu adalah sebuah hal yang mengerikan, sehingga munculnya stigma seperti ini itu menyebabkan sebagian para pemuda merasa khawatir, merasa takut untuk menikah. Ya, terlebih lagi apa yang mereka lihat di media sosial. Ya, munculnya kasus-kasus KDRT misalnya atau kasus perselingkuhan dan seterusnya, sehingga muncullah stigma bahwasanya pernikahan itu adalah momok yang sangat mengerikan. Maka di sini insya Allah kita akan bahas sama-sama, dan ini kita sharing aja ya, sharing santai sambil kita bagaimana menyikapi hal ini, bagaimana menyikapi terkait dengan masalah istilah seperti ini. Ya, sebelumnya Anda mau coba tanya lagi, kira-kira apa yang menyebabkan atau faktor pada umumnya yang menyebabkan seseorang itu merasa khawatir atau takut untuk menikah? Bisa tuliskan di kolom chat ya, di kolom komentar. Kira-kira apa penyebab ya banyaknya kaula muda akhir-akhir ini itu menyebutkan bahwasanya pernikahan itu adalah momok yang sangat mengerikan. Apa penyebabnya dan apa faktornya sehingga mereka bisa mengatakan atau mengklaim bahwasanya pernikahan ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Coba Anda mau coba lihat ya, mau survei juga kira-kira apa sih faktornya. Sehingga kita di sini bisa sama-sama belajar. Baik itu teman-teman yang pernah lihat atau mungkin yang pernah teman-teman alami. Kira-kira apa? Teh. Ada yang mengatakan belum siap ilmunya, salah pilih pasangan karena melihat berita KDRT dan perselingkuhan. Khawatir akan masa depan. Baik. Baik. Khawatir dapat yang belum paham agama. Baik. Berarti permasalahannya atau eh, faktornya itu rata-rata sama. Entah itu dikarenakan eh, takut gagal dalam pernikahannya atau salah dalam memilih pasangan, ya, trauma negatif ya, kemudian dikhawatirkan menanggung suatu tanggung jawab yang besar dan seterusnya. Barakallahu fikum sudah mau menyampaikan opininya. Dan inilah memang hal yang terjadi, terutama di kaum Gen Z ya, kalau bahasa gaulnya. Ya, anak-anak yang ada di zaman sekarang ini hidupnya, terutama bagi para pemuda yang hidup di generasi Z. Ya, mereka merasa khawatir ya
terutama dari merasa khawatir akan dibebani terhadap tanggung jawab, ya, kemudian ketakutan terkait dengan masalah masa depannya, baik itu kekhawatiran masalah finansial dan seterusnya. Dan kita katakan ya mungkin ini adalah suatu hal yang sifatnya manusiawi, karena terkadang seseorang itu melihat secara zahir karena dia sudah pernah mengalami ataupun yang lainnya, seperti yang ada yang sebutkan karena trauma masa kecil dan seterusnya, karena melihat mungkin hubungan rumah tangga yang ada di sekitar dia itu nggak baik-baik aja, dan ini suatu hal yang manusiawi. Namun di sini coba kita sama-sama belajar, sama-sama sharing ya, bagaimana Islam itu memandang sebuah pernikahan. Apakah benar pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan? Ya kan? Sebagaimana tadi yang disebutkan, bahwasanya di antara salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan itu menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan. Sebenarnya bukan pernikahannya, ya. Kita katakan pernikahan itu bukan suatu hal yang sangat mengerikan. Karena kalau di dalam agama Islam, pernikahan ini adalah suatu ibadah. Nggak mungkin ada suatu ibadah itu adalah suatu hal yang mengerikan, itu nggak mungkin. Iya atau tidak? Ya, tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan adanya pernikahan itu untuk menakut-nakuti, apalagi itu adalah suatu hal yang sangat mengerikan, nggak mungkin. Sehingga kita katakan bahwasanya pernikahan itu bukan suatu hal yang mengerikan. Karena pernikahan ini di dalam agama kita, terutama di agama Islam, ini adalah ibadah. Ya, adalah suatu ibadah. Namun yang kita katakan mengerikan adalah keadaannya. Keadaannya, bukan pernikahan itu sendiri, tapi keadaannya. Yang terkadang keadaan di dalam rumah tangga itu yang menyebabkan seseorang itu beranggapan bahwasanya pernikahan itu mengerikan. Ya. Nah, tadi yang disebutkan salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Ya, di antara faktor kenapa ya munculnya stigma ini itu dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Ya, banyak kaula muda ya terutama di zaman itu di zaman ini merasa khawatir, merasa takut ya terhadap pernikahan. Ya. Nah, rasa takut ini itu timbul dikarenakan apa? Dikarenakan kurangnya pemahaman terkait dengan masalah tujuan dan hakikat pernikahan di dalam agamanya. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan terkait dengan masalah tujuan dan hakikat pernikahan, kemudian keutamaannya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Ya, sehingga teman-teman tidak ada lagi yang namanya rasa khawatir terkait dengan hal ini. Ya, karena apa? Karena di dalam agama kita, sebagaimana tadi kita sudah singgung, bahwasanya pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Ya, bahkan ini adalah salah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan nggak cuma sunnahnya Rasul, tapi sunnahnya para nabi. Ya, para Rasul terdahulu SAW sebagai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kalian atau sebelum wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Sehingga kita katakan bahwasanya pernikahan ini sebenarnya bukan suatu hal yang mengerikan, bahkan ini adalah sunnahnya para rasul. Ya. Sehingga Islam itu mengajarkan bahwa pernikahan itu memiliki sebuah tujuan. Nah, dari sinilah kita melihat apakah pernikahan kita itu termasuk pernikahan yang ideal atau tidak. Nah, salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah menjaga kesucian, munculnya ketenangan, dan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tujuan ya dari sebuah pernikahan. Ini ketakutan atau kekhawatiran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketakutan akan tanggung jawab yang besar. Ya, banyak di kalangan anak muda di zaman ini terutama, ya mereka khawatir menikah itu atau khawatir menjalankan pernikahan itu dikarenakan
nantinya akan ada tanggung jawab yang besar sehingga dia harus membebani tanggung jawab tersebut. Nah, perlu kita lihat dalam pandangan Islam bahwasanya suami dan istri itu memang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Suami memiliki tanggung jawab dan istri juga memiliki tanggung jawab. Ya, apa tanggung jawab suami? Tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, bertanggung jawab untuk menafkahi, mendidik keluarganya, mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Nah, sementara istri juga memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah mengatur rumah tangga tersebut, ya, mengurus anak, ya, menghormati suami, mentaati suami dan seterusnya. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap apa yang dipimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang nanti akan ditanya itu tidak hanya sebagai kita sebagai seorang suami untuk laki-laki, tapi istri pun nanti akan ditanya bagaimana ketaatanmu kepada suamimu. Bagaimana engkau mengatur rumah tanggamu? Ya, ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, terlebih lagi kita sebagai laki-laki, buat teman-teman ikhwan, suami itu memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan berarti teman-teman yang Allah muliakan, Islam buah beban. Nah, banyak dari kalangan anak muda itu kan menganggap bahwa ketika dia nanti nikah, dia nggak bisa sebebas ketika mereka jomblo gitu kan. Nah, kita perlu memandang bahwasanya tanggung jawab yang kita jalankan ini bukan suatu beban. Tapi apa? Tapi suatu bentuk amanah yang membawa keberkahan. Ya, yang bahkan tidak hanya keberkahan namun pahala juga. Sehingga ketika kita menikah itu setiap detiknya itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, bisa. Ketika misalkan si suami itu keluar dari rumahnya di pagi hari sampai sore hari. Untuk apa? Untuk mengais rezeki, untuk mencari nafkah. Kalau dia niatkan bahwasanya dia mencari nafkah ini untuk apa? Untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka setiap waktu yang dia habiskan untuk mencari nafkah atau bekerja tersebut akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan istri. Ketika dia niatkan, dia itu mengatur rumahnya, itu dalam rangka melakukan ibadah tersebut, maka waktu yang dia habiskan itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Oleh karenanya, eh, eh, ibadah menikah ini adalah ibadah yang sangat panjang. Ibadah gitu kan, sangat panjang. Ya, sehingga jangan sampai ya kita menganggap bahwa tanggung jawab yang diberikan itu adalah suatu beban. Jangan sampai. Ya, tapi coba jadikan bahwasanya tanggung jawab itu adalah sebuah amanah, suatu ibadah yang perlu kita jalankan, yang perlu kita jalankan. Baik. Ini ketakutan yang kedua. Kemudian ada juga ketakutan terkait dengan masalah finansial. Ada sebagian anak muda yang merasa khawatir bahwa ketika dia menikah itu nantinya dia bingung atau dia merasa khawatir nanti kira-kira saya memberi nafkah ke istri atau anak itu gimana ya, atau nanti makannya gimana dan seterusnya. Ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya kita tidak perlu khawatirkan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kekhawatiran masalah finansial atau ekonomi adalah salah satu hal yang tidak perlu kita khawatirkan? Ada yang tahu jawabannya? Coba tuliskan di kolom chat. Sebenarnya kekhawatiran yang tidak perlu dikhawatirkan. Hah? Masya Allah. Ahsantum barakallahu fikum. Karena rezeki sudah diatur. Ini jawabannya. Nah, kita semua sudah tahu jawabannya, tapi kenapa sebagian kita merasa khawatir terkait dengan hal ini gitu? Ya, kan banyak dari kita atau bagi sebagian para pemuda itu khawatir karena apa? Karena masalah finansial. Ya, padahal dia sudah tahu bahwasanya rezeki dia, kemudian rezeki istri dia, rezeki anak-anak dia itu sudah Allah atur. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan ketika kita
ketika kita di dalam perut ibu kita itu tuh sudah dicatat terkait dengan masalah ajalnya, kemudian rezekinya, ya, kemudian masalah kehidupannya itu bagaimana, itu sudah Allah catat. Nah, maka ini kembali kepada keimanan. Dan ini kembali kepada poin yang pertama, terkait dengan masalah pemahaman, terkait dengan masalah ilmu agama. Baik. Nah, kemudian kekhawatiran yang berikutnya, yang terakhir, adalah dikarenakan lingkungan atau media sosial. Nah, kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang itu merasa khawatir ketika dia ingin menikah? Karena apa yang dia konsumsi itulah yang menjadi apa? Menjadi momok yang mengerikan. Dia melihat di media sosial adanya kasus KDRT, kasus perceraian, dan seterusnya, sehingga itu menyebabkan dia takut nantinya pernikahan itu terjadi pada dia. Atau kekhawatiran kasus tersebut terjadi pada diri. Teman-teman ya Allah muliakan. Setiap dari kita itu sudah memiliki garis takdirnya masing-masing. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu terjadi pada diri kita. Kalau kita mau apa? Kalau kita mau mengupgrade kualitas diri kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jadikan hal itu pelajaran agar apa yang nantinya ketika kita menikah tidak terjadi pada rumah tangga kita. Nah, maka lebih alangkah baiknya kita mengurangi terkait dengan masalah media sosial ini. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, maka di sini kita perlu mengetahui, ya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan bagaimana supaya kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu tidak terjadi pada diri kita. Maka kita perlu mengilmui, kita perlu mengetahui hakikat dari sebuah pernikahan dan apa tujuan dari pernikahan dan apa keutamaan dari pernikahan. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan masalah definisi pernikahan. Mungkin sebagian kita ada yang belum tahu terkait dengan masalah hakikat dari definisi pernikahan. Teman-teman yang Allah muliakan, di dalam agama Islam, pernikahan itu disebut dengan lafaz an-nikah, itu memiliki makna ad-dhammu wal jam'u, ini dalam ilmu fikih, yang artinya adalah mengikat atau berkumpul. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan akad yang sah. Ya, sehingga pernikahan ini bukan hanya sekedar perjanjian yang sifatnya duniawi, bukan hanya sebatas muamalah duniawi sebagaimana jual beli, bukan. Ya, lu jual, gua beli, misalkan kayak gitu, bukan. Ya, dalam akad pernikahan ini bukan ini tujuannya, tapi ini adalah perjanjian yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat itu, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka yaitu para istri telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari